Bab 921, Saling Menghancurkan. Di aula pribadi Tanah Suci Radiance, ekspresi Chen Feng muram seperti air. Gelombang aura ganas samar-samar berripples dari sekeliling tubuhnya. Banyak murid Tanah Suci Radiance di aula pribadi semuanya berwajah pucat, bahkan tidak berani bernapas dengan berat. Meskipun Tanah Suci Radiance kaya raya, 7.000 cairan roh bukanlah jumlah yang sedikit bagi Chen Feng. Yang terpenting, kali ini dia hanya membawa sedikit lebih dari 200 botol cairan roh. Pengeluaran ini menghabiskan hampir setengahnya, kemungkinan besar menyebabkan mereka kehilangan token kenaikan surga. Dan ini, jika dihitung dengan benar, adalah kesalahannya. Calon guru suci, di belakang Chen Feng, seorang murid dengan senioritas yang relatif tinggi, mengerutkan kening. Ekspresinya juga tampak agak muram. Chen Feng mengepalkan tangannya erat-erat. Kali ini benar-benar kerugian yang jauh lebih besar daripada keuntungan. Dia sengaja ingin mempersulit Qin Yi Chen, tetapi malah menderita kerugian yang lebih besar untuk dirinya sendiri. Dia sangat marah. Namun ini adalah paviliun giok kuno. Bahkan dia hanya bisa mencabut giginya sendiri dan menelannya bersama darah. Dasar bocah sialan. Begitu dia meninggalkan kota suci, aku akan membuatnya membayar 2 kali lipat. Chen Feng menekan aura pembunuh di hatinya. Hanya matanya yang tetap tampak suram dan menakutkan. Untungnya, ia samar-samar merasakan bahwa ia sangat membutuhkan barang yang dibeli dengan 7.000 cairan roh ini. Tenanglah, calon guru suci. Mereka hanya memiliki Mu Yanfeng dari Tanah Suci Langit Cemerlang. Kami akan membantu calon guru suci menahannya. Ketika saatnya tiba, bukankah bocah itu akan berada di bawah kekuasaanmu? Di samping Chen Feng, beberapa bibir murid melengkung membentuk seringai jahat. Mendengar itu, ekspresi muram Chen Feng akhirnya sedikit mereda. Dia mencibir dingin, pandangannya kembali ke panggung lelang. Pada saat ini, lelang tersebut jelas sudah mendekati tahap akhir. Di bawah tatapan tak terhitung jumlahnya, barang utama terakhir akhirnya perlahan muncul di panggung lelang. Kali ini, barang itu tidak dibawa oleh para pelayan cantik, tetapi dibawa sendiri oleh seorang tetua berjanggut dan berambut putih. Dengan kemunculan tetua ini, suasana di seluruh aula lelang tiba-tiba menjadi tegang, seolah-olah udara itu sendiri menjadi sangat berat karena kehadirannya. Seorang setengah suci, apakah dia yang berbicara tadi? Mata Qin Yi Chen sedikit menyipit saat dia diam-diam mengagumi fondasi paviliun giok kuno. Sebuah liontin giok berbentuk kunci diletakkan di atas panggung lelang, menarik perhatian banyak orang yang takjub. Warisan dari Sang Suci Agung kenaikan surga, hanya memikirkannya saja sudah membuat banyak orang menjadi gila. Jika bukan karena tekanan luar biasa yang diberikan oleh sang tetua di sampingnya, yang membuat semua orang sadar secara rasional bahwa mengambil tindakan di sini sama saja dengan mencari kematian, cukup banyak orang yang tidak akan mampu menahan diri untuk merebutnya. Yilin di platform lelang membungkuk hormat kepada tetua, lalu perlahan berkata, token kenaikan surga, harga lelang awal, 10.000 cairan roh. Begitu kata-kata itu terucap, seluruh tempat acara langsung membeku, diikuti oleh gelombang tarikan napas yang menggema di seluruh ruangan. 10.000 spirit liquid. Jumlah yang sangat besar seperti itu mungkin hanya bisa diproduksi oleh pasukan tertinggi. Saat mendengar harga lelang ini, Qin Yi Chen tak kuasa melirik Mu Yanfeng. Benar saja, Mu Yanfeng menghela napas dalam-dalam, jelas menyadari bahwa bahkan jika dia tidak meminjamkan cairan roh kepada Qin Yi Chen, dia mungkin tidak akan mampu bersaing untuk mendapatkannya. Meskipun harga ini sangat tinggi sehingga banyak orang hanya bisa menonton dari jauh, masih ada beberapa pasukan utama yang siap bersaing. Terlebih lagi, persaingan ini bahkan lebih sengit dari sebelumnya, karena banyak kekuatan utama telah menyembunyikan kekuatan mereka sebelumnya, menunggu momen ini. Untuk beberapa saat, suara-suara dari beberapa kekuatan tertinggi terdengar silih berganti di ruang lelang. Harga yang terus naik membuat banyak orang iri. Hanya dalam beberapa menit, harga Heaven Ascension Token telah mencapai 17.000 spirit liquid. Pada titik ini, selain Black Nihility Secret Land dan Roaring Heaven Secret Land, tidak ada yang bisa menyaingi mereka. Sementara itu, Radiance Secret Land, karena Chen Feng sebelumnya telah menggunakan 7.000 cairan roh untuk membeli senjata pembunuh itu, telah kehilangan kualifikasi untuk berkompetisi. Akhirnya, token kenaikan surga diperoleh oleh kandidat guru suci Tanah Suci Ketiadaan Hitam, Xuan Mingge, dengan harga 19.000. Harga yang mengerikan ini membuat banyak pasukan takjub. Memang,
Tanah suci ketiadaan hitam telah menempuh perjalanan ribuan kilometer ke sini justru untuk token kenaikan surga. Menyaksikan pemandangan ini, Mu Yanfeng juga menggelengkan kepalanya dalam hati. Baru sekarang ia menyadari jurang pemisah antara tanah suci langit cemerlang dan tanah suci lainnya. Lagi pula, di tanah suci lainnya, tempat-tempat yang mirip dengan kota para santo memiliki berbagai pendapatan yang dibagi rata di antara tanah suci. Tetapi di kota para santo, dari 3 tanah suci langit cemerlang hanya dapat bersaing untuk 1/10 hak pendapatan, dan bahkan telah kalah dari kekuatan teratas lainnya beberapa kali. Pada akhirnya, fondasi Brilliant Sky Secret Land terlalu lemah. Calon guru suci, mengapa Anda tidak mengajukan penawaran? Di aula pribadi tanah suci Roaring Heaven, seorang tetua bertanya kepada Lin Fengying dengan agak bingung. 19.000 cairan roh, meskipun ini angka yang sangat besar, guru suci tanah suci langit yang mengaum telah melakukan persiapan yang matang kali ini. Meskipun harga ini sulit diterima, itu masih bukan batas kemampuan mereka. Hehe, memberikan token kenaikan surga kepada tanah suci ketiadaan hitam mungkin bukan hal yang buruk. Lin Fengying tersenyum tenang. Tetua di samping Lin Fengying menatapnya dengan ekspresi sangat bingung. Token kenaikan surga adalah pintu masuk menuju warisan Sein Agung kenaikan surga. Meskipun dia disebut Sein Agung kenaikan surga, istilah Sein Agung hanyalah gelar hormat yang diberikan dunia kepada kenaikan surga. Dia hanya menembus alam Sein. Bagaimana mungkin dia pantas disebut Sein Agung? Sang guru suci menyelidiki token kenaikan surga dan menemukan bahwa energi Yuan yang dapat dikandungnya semuanya berada di bawah alam leluhur bela diri. Dengan kata lain, mungkin hanya mereka yang berada di alam kaisar bela diri yang memegang token kenaikan surga yang dapat memasuki tempat warisannya. Meskipun tanah suci kita memiliki banyak orang berbakat, murid di bawah alam leluhur bela diri tergolong biasa saja. Individu yang luar biasa sangat langka. 1 token kenaikan surga saja sudah cukup bagi kita. Lin Fengying tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Di tengah perbincangan semua orang, lelang di tempat tersebut telah berakhir. Token kenaikan surga akhirnya jatuh ke tangan Xuan Mingge dari tanah suci kekosongan hitam dengan harga 19.000 tetes cairan roh. Saat denting lonceng penutup berbunyi, cukup banyak orang di aula lelang menghela napas, memandang dengan agak iri pada Xuan Mingge, yang telah mendapatkan token kenaikan surga. Saat semua orang masih menikmati lelang dan setiap senyum serta kerutan di wajah Yilin, Qin Yichen sudah berdiri dengan ekspresi tenang, langsung mengambil Feng Qiansui dan berbalik untuk pergi. Chen Feng memperhatikan sosok mereka yang menjauh, kilatan dingin terpancar dari matanya. Kirim orang untuk mengawasi bocah itu. Aku ingin tahu setiap gerak-geriknya. Meskipun kita tidak bisa bertindak terang-terangan di kota para suci, begitu mereka pergi, aku akan segera memberitahunya bahwa ada beberapa orang yang tidak boleh dia sakiti. Suara dingin Chen Feng terdengar. Di belakangnya, beberapa murid dengan tergesa-gesa mengangguk dan beranjak dari sisi tersebut. Bab 922, terlalu merosot. Setelah lelang paviliun giok kuno berakhir, Qin Yichen tidak terburu-buru meninggalkan kota para suci, melainkan kembali ke halaman tanah suci langit cemerlang untuk beristirahat sementara. Di aula yang luas, Qin Yichen dan Mu Yanfeng duduk di kursi utama, sementara Feng Qiansui, Li Yuanba, dan Mu Yanzhen duduk di kursi samping. Sesaat kemudian, seorang pelayan berlari masuk dari luar, membungkuk kepada Mu Yanfeng dan Qin Yichen, dan berkata, kedua calon guru suci, ada orang di luar yang bertindak mencurigakan. Ekspresi Mu Yanfeng agak muram saat dia melambaikan tangannya, lalu menatap Qin Yichen dan berkata, seperti yang diduga, seseorang sedang melacakmu. Sepertinya Chen Feng tidak berniat membiarkan kesempatan untuk membalas dendam padamu ini berlalu begitu saja. Qin Yichen berkedip, menandakan dia mengerti. Sejujurnya, dia sangat bingung. Dia jelas-jelas bersikap sangat tenang. Bagaimana mungkin dia tanpa sadar menjadi target lagi? Silafin, dasar kau, dasar kurang ajar. Aku meludahimu Pui. Tentu saja, menurut pandangannya, menyumbangkan pil majemuk yang dapat mengguncang dunia alkimia, lalu membunuh beberapa penantang yang datang ke rumahnya di depan para pahlawan dunia, seharusnya tidak dianggap terlalu mencolok, bukan? Untungnya, ini bukan kali pertama dia menghadapi situasi seperti ini, jadi dia tidak terlalu cemas. Apa rencanamu? Melihat ekspresi Qin Yichen yang tidak berubah, Mu Yanfeng tak kuasa bertanya. Chen Feng adalah sosok yang bahkan ia sendiri agak takuti. Namun pemuda ini,
bahkan sekarang, sama sekali tidak merasa gugup. Mungkinkah ia memiliki penangkal? Apalagi yang bisa kulakukan? Aku tak bisa mengalahkannya dalam pertarungan. Paling buruk, aku hanya akan berkultivasi di sini dan menunggu sampai guru suci mengirim seseorang untuk menjemputku. Namun, yang mengejutkan Mu Yanfeng, Qin Yichen hanya mengangkat bahu dan berbicara dengan sangat santai. Kau, mendengar ini, Mu Yanfeng langsung merasa dadanya sesak. Bagaimana mungkin dia tidak pernah menyadari sebelumnya bahwa kata-kata Qin Yichen bisa begitu menjengkelkan. Dia begitu berani di paviliun giok kuno, menghadapi Chen Feng secara langsung, namun sekarang masih mempertahankan penampilan tenang seolah-olah semua itu tidak penting. Dia telah menyia-nyiakan kepercayaannya bahwa pemuda itu sudah memiliki solusi. Ternyata dia memang berencana untuk menyerah begitu saja. Kakakmu, jangan khawatir. Diawasi oleh Chen Feng pada akhirnya adalah masalah yang merepotkan. Bahkan jika aku pergi, aku hanya bisa kembali ke tanah suci terlebih dahulu. Lihat, bagaimana jika aku kembali sekarang dan terlihat oleh utusan kota bela diri suci. Itu akan menjadi masalah menyedihkan lainnya bagi tanah suci, bukan? Qin Yichen tersenyum tipis. Mu Yanfeng menggelengkan kepalanya, merasa sakit kepala akan segera datang. Sebenarnya, kali ini dia telah mengeluarkan token kenaikan surga. Tujuan utamanya justru karena kemunculan token kenaikan surga keempat, untuk membuat Qin Yichen mencoba peruntungannya di dalamnya. Namun, sekarang hal ini tampaknya agak tidak realistis. Adik Qin, aku akan jujur padamu. Guru suci berencana agar kau mengambil token kenaikan surga dan pergi ke tempat warisan maha suci kenaikan surga. Mu Yanfeng menarik napas dalam-dalam, menenangkan pikirannya, dan dengan jujur mengungkapkan apa yang telah diperintahkan oleh guru suci kepadanya. Kakak seniormu, seperti yang Anda lihat, dalam keadaan saya saat ini, lupakan saja pergi ke tempat itu. Saya khawatir begitu saya melangkah keluar dari gerbang kota ini, bahaya besar akan menimpa saya. Ekspresi Qin Yichen menjadi jauh lebih serius. Lagi pula, itu adalah warisan seseorang yang telah menembus alam suci. Pasti ada banyak hal baik di dalamnya. Tapi sekarang, jelas, dia hanya bisa melepaskan kesempatan ini. Sayang sekali, aku sudah memperingatkanmu sejak lama untuk bertahan selagi bisa. Mendengar ini, Mu Yanfeng hanya bisa mendesah pelan. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak mendengarkan nasihatku di paviliun giok kuno? Kau malah bersaing dengan Chen Feng yang kejam, sehingga masalah ini semakin memburuk hingga tak terkendali. Jika hanya mereka yang berada di alam kaisar bela diri dan di bawahnya yang bisa masuk, menurutku, Li Yuanba adalah pilihan yang sangat baik. Tatapan Qin Yichen tertuju pada Li Yuanba saat dia tiba-tiba berbicara. Momentum yang dimilikinya sudah mendekati tahap sebagian tercapai. Bahkan leluhur bela diri biasa pun tidak mampu mencapai prestasi ini. Terlebih lagi, setelah beberapa kali nyaris mati, kekuatan Li Yuanba menjadi semakin dahsyat. Dikombinasikan dengan kekuatan mengerikannya yang luar biasa, bahkan jika Ling Tuyai dibangkitkan, tanpa prestise suci, ia mungkin akan kesulitan untuk menandinginya. Tidak mungkin aku pergi. Tepat ketika Mu Yanfeng mengerutkan kening, mempertimbangkan apakah akan mempercayai penilaian Qin Yichen atau melapor kembali ke tanah suci agar guru suci memutuskan, suara Li Yuanba yang teredam telah terdengar. Li Yuanba, ini kesempatan yang bagus. Di sana, kau bahkan bisa bertukar pukulan dengan orang-orang dari tanah suci lainnya. Qin Yichen mengeluarkan suara terkejut yang ringan. Aku tidak akan pergi. Tuan muda ini sudah hampir tak tertandingi di alam kaisar bela diri. Para lemah itu sama sekali tidak menarik bagiku. Li Yuanba menatap Mu Yanzhen dengan saksama, takut kehilangan momen sedetik pun menatapnya, bahkan tidak mengangkat kepalanya saat berbicara. Li Yuanba, sebagai seorang pria, bagaimana mungkin kau begitu menyedihkan? Melihat penampilan Li Yuanba yang lesu, Qin Yichen tak kuasa menahan napas dan menegurnya dengan penuh perasaan. Namun, terhadap kata-kata yang diucapkan oleh yang disebut kandidat guru suci itu, yang terakhir sama sekali tidak memperhatikannya. Seolah-olah di matanya, hanya Mu Yanzhen yang ada. Bahkan jika posisi guru suci ditawarkan kepadanya, dia tidak akan peduli sedikit pun. Melihat kedua pria itu, yang satu menolak, yang lainnya sama sekali tidak tertarik, Mu Yanfeng tak kuasa menahan senyum di sudut bibirnya. Ini adalah warisan suci. Siapa tahu, dengan keberuntungan seseorang mungkin mendapatkan warisan di dalamnya dan muncul setidaknya setara dengan Ling Tuyai. Terlebih lagi, mereka bahkan mungkin mendapatkan hati suci yang terbuka untuk tanah suci.
Kedua pria ini sangat acuh tak acuh. Apakah mereka tidak tahu apa arti warisan suci? Ditatap tanpa berkedip oleh Li Yuanba, Mu Yanzhen pun merasa wajah cantiknya memerah. Namun, mungkin dia belum menyadari bahwa si bodoh ini, yang sebelumnya telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya, telah berhasil merebut hatinya. Jika tidak, dari mana Li Yuanba mendapatkan keberanian untuk menatapnya begitu kurang ajar? Saudaraku bilang satu token kenaikan surga bisa membawa dua orang ke alam kaisar bela diri. Aku juga ingin pergi melihatnya. Mu Yanzhen memelototi Li Yuanba, wajahnya yang cantik berubah merah padam. Oh, kalau begitu, aku akan pergi. Ini wajib. Tuan muda ini sudah lama tidak berlatih tanding dengan siapapun. Tanganku gatal sekali. Sebelum kata-kata itu selesai terucap, Li Yuanba memukul dadanya dengan keras, seolah-olah warisan apapun dengan mudah berada dalam genggamannya. Pria ini jelas tidak akan memegang kendali dalam hubungan ini, melihat bahwa bujukannya yang panjang tidak seefektif kalimat tunggal dari Mu Yanzhen. Qin Yichen tak kuasa menahan diri untuk tidak mendengus tidak puas. Kurasa Li Yuanba membuat pilihan yang tepat. Bukankah Paman Li sudah lama ingin dia menikah? Namun, Feng Qianshui tersenyum tipis sambil merangkul lengan Qin Yichen. Saya akan memberitahu guru suci tentang situasi di sini terlebih dahulu. Mu Yanfeng yang duduk di kursi utama berdiri dan pergi tanpa menoleh ke belakang, suaranya dipenuhi kepedihan yang tak berujung. Berada di antara dua pasangan yang menunjukkan kemesraan benar-benar membuat dia, seekor anjing lajang, merasa sangat tidak nyaman. Terlebih lagi, salah satu dari mereka bahkan adalah adik perempuannya sendiri. Dia pernah berfantasi tentang seperti apa pemuda elegan dan berbakat yang akan dinikahi saudara perempuannya di masa depan, tetapi tidak pernah menyangka bahwa saudara perempuannya akan mempercayakan hatinya kepada pria kasar dan tidak beradab ini. Seandainya tidak melihat bahwa Li Yuanba benar-benar memperlakukan Mu Yanzhen dengan sangat baik, dia pasti sudah menamparnya hingga pingsan sejak lama. Aku harus memanfaatkan periode ini sebelum dia menembus alam leluhur bela diri untuk benar-benar menekannya. Jika tidak, jika di masa depan dia bahkan tidak mengindahkan kata-kataku, kemana harga diriku sebagai kakak akan pergi? Bab 923, Orang yang Kejam. Guru Suci, beginilah semua kejadiannya. Mu Yanfeng melaporkan seluruh rangkaian peristiwa kepada Guru Suci Langit Cemerlang Yuqian Qiu tanpa menyembunyikan satu detail pun. Chen Feng. Ekspresi Yuqian Qiu menjadi agak serius. Chen Feng terkenal kejam dan tanpa ampun. Sekarang Qin Yichen telah menarik perhatiannya, bahkan dengan Mu Yanfeng di sisinya, melindunginya akan terbukti sulit. Aku tak pernah menyangka Tanah Suci Radiance masih akan bertindak sembrono seperti itu. Cahaya dingin berkedip di mata Yuqian Qiu. Meskipun Chen Feng haus darah, dia jelas bukan seseorang yang tidak memiliki akal sehat. Namun, mungkin Chen Feng sendiri belum menyadari bahwa Guru Suci Radiance sudah berniat untuk melenyapkannya, dan terlebih lagi, ingin meminjam tangan Yuqian Qiu untuk melakukannya. Sang Guru Suci Radiance memahami dengan sempurna posisi Qin Yichen saat ini di Tanah Suci Langit Cemerlang. Ia hampir dapat digambarkan sebagai katalisator kebangkitan Langit Cemerlang. Jika Chen Feng membunuh Qin Yichen, Yuqian Qiu pasti akan membalas. Oleh karena itu, ini bukan hanya tentang Chen Feng saja, tetapi juga tentang Guru Suci Radiance di belakangnya. Yuqian Qiu tidak tahu mengapa Guru Suci Radiance ingin menyingkirkan Chen Feng, tetapi dari kelihatannya, memang demikianlah adanya. Tidak, ada yang salah. Mengapa Chen Feng melakukan kesalahan mendasar seperti itu? Saat pikirannya berkecamuk, Yuqian Qiu samar-samar merasakan ada sesuatu yang masih tidak beres. Jika Guru Suci Radiance telah memerintahkan Chen Feng untuk melenyapkan Qin Yichen, lalu mengapa Chen Feng secara terang-terangan mengungkapkan niat membunuhnya? Ini jelas tidak normal. Karena begitu ancaman ini diketahui, pihak Yuqian Qiu secara alami akan menyiapkan tindakan balasan yang komprehensif, sehingga Chen Feng tidak mungkin berhasil pada akhirnya. Jika Chen Feng benar-benar ingin membunuh seseorang, dia pasti tidak akan membiarkan targetnya menyadari bahaya yang mengintai. Lalu satu-satunya penjelasan adalah, Chen Feng tidak ingin membunuh Qin Yichen. Bukan karena dia tidak ingin membunuhnya, melainkan karena dia tidak ingin mati. Chen Feng sungguh luar biasa. Yuqian Qiu tak kuasa menahan diri untuk memujinya dalam hati. Chen Feng ini benar-benar bukan lawan yang mudah. Kenaikannya ke posisi kandidat Guru Suci Radiance jelas bukan kebetulan. Tentu saja, jika seseorang seperti ini tumbuh dewasa, dia akan menjadi benar-benar menakutkan.
Terlepas dari kekhawatiran yang terpendamnya, ketika Yu Qianqiu memikirkan bagaimana Brilliant Sky memiliki Qin Yichen dan Feng Qiansui, hatinya menjadi tenang. Yan Feng, kau telah melakukan pekerjaan dengan baik. Yu Qianqiu tentu saja merujuk pada masalah cairan roh. Justru karena alasan inilah, Radiance Secret Land gagal mendapatkan token kenaikan surga tersebut. Jika Radiance Secret Land memperoleh 2 token, Brilliant Sky pada dasarnya tidak perlu mengirim siapapun. Pergi hanya akan berarti kematian yang pasti tanpa jalan kembali. Karena Qin Yichen tidak ingin pergi, maka kesempatan itu akan diberikan kepada Li Yuanba dan Mu Yanzhen. Meskipun saat ini Li Yuanba dan Mu Yanzhen bukanlah yang terkuat di bawah alam leluhur bela diri di Tanah Suci, potensi mereka adalah yang tertinggi. Terutama Li Yuanba. Bahkan bisa disimpulkan bahwa dia memiliki kesempatan untuk menantang alam suci. Ya, secercah kegembiraan mengalir di hati Mu Yanfeng. Dia sangat mengenal bakat adik perempuannya. Meskipun luar biasa, dia jelas tidak memenuhi syarat untuk masuk ke makam kenaikan surga kuno. Jelas, penerimaannya untuk masuk ke sana disebabkan oleh Li Yuanba. Aku akan mengirim orang untuk mengawalmu kembali ke Tanah Suci secepat mungkin. Dengan kata-kata itu, proyeksi cahaya Yu Qianqiu lenyap tanpa jejak. Awalnya, ia bermaksud agar Qin Yichen menghindari utusan kota bela diri suci, dengan harapan pria itu akan menyerah. Tetapi sekarang orang ini dengan tidak tahu malu menolak untuk pergi, dan Yu Qianqiu tidak memiliki keberanian untuk mengusirnya. Lagi pula, dia adalah utusan kota bela diri suci. Yang membuat Yu Qianqiu ingin tertawa dan menangis secara bersamaan adalah kenyataan bahwa dialah yang mengundang orang ini ke Tanah Suci. Namun, dia tidak khawatir Qin Yichen dan Feng Qiansui akan direkrut oleh tim lain. Jika mereka bisa direkrut, pasti sudah sejak lama, bukan baru sekarang. Keesokan harinya, Ketua Aula Brilian Utara tiba di Science City. Dia telah memimpin para ahli untuk memusnahkan Paviliun Tebing Langit dan telah membagi wilayah Paviliun Tebing Langit dengan berbagai pasukan. Setelah menerima instruksi Yu Qianqiu, dia segera datang ke kota para suci. Selanjutnya, diiringi oleh iring-iringan besar para ahli dari Tanah Suci Langit Cemerlang, Qin Yichen dan Feng Qiansui memulai perjalanan pulang mereka. Di luar kota para santo, di puncak gunung, Chen Feng menyaksikan kontingen langit cemerlang pergi. Ekspresinya tetap tenang, tidak seperti beberapa orang di sampingnya yang tampak cemas dan panik. Menghadapi pasukan Tanah Suci yang begitu besar, maju menyerang sama saja seperti melempar telur ke batu. Namun, jika mereka gagal membunuh Qin Yichen, bagaimana mereka akan menjelaskan hal ini kepada guru suci saat mereka kembali? Saat mereka panik, tiba-tiba mereka merasakan gelombang niat dingin menyelimuti mereka. Mereka berteriak ketakutan, tetapi akhirnya semuanya roboh sambil memegang tenggorokan mereka. Hingga saat-saat terakhir mereka, mata mereka tetap dipenuhi kebingungan. Mereka tidak mengerti mengapa kandidat guru suci akan membunuh mereka. Sungguh pedang yang luar biasa. Chen Feng memegang senjata mematikan yang diperolehnya di rumah lelang, merasakan energi darah yang jauh lebih pekat. Sudut mulutnya melengkung membentuk busur jahat yang mempesona. Bang! Tiba-tiba, dia memukul dadanya sendiri dengan telapak tangan. Bahkan tulang-tulangnya pun ambruk ke dalam saat darah segar menyembur dari mulutnya, semuanya mengenai pisau itu. Batuk, batuk. Aura yang dipancarkannya melemah secara signifikan. Sambil menyimpan senjatanya, dia bergumam, saatnya kembali dan melapor kepada monster tua itu. Apa yang terjadi di sini tetap tidak diketahui oleh siapapun. Dengan pengawalan dari Master Aula Cemerlang Utara dan sejumlah ahli langit cemerlang, Qin Yichen dan Feng Qiansui akhirnya kembali dengan selamat ke Tanah Suci Langit Cemerlang. Qin Yichen, setelah memasuki sekte dalam, Master Aula Cemerlang Utara tiba-tiba berbicara, memanggilnya. Ketua Aula, Qin Yichen berbalik, menghadapinya. Master Aula Cemerlang Utara tampak ragu-ragu cukup lama sebelum akhirnya berkata, mengenai masalah Yibuyan. Aku bertindak impulsif. Junior ini meminta maaf kepada Ketua Aula. Sebelum dia selesai bicara, Qin Yichen secara proaktif menyampaikan permintaan maafnya. Dalam hal itu, Ketua Aula Cemerlang Utara sebenarnya tidak melakukan kesalahan apapun dari awal hingga akhir. Sebaliknya, Qin Yichen sendirilah yang tampak ceroboh. Menghadapi seseorang yang begitu murah hati yang rela mengorbankan nyawanya sendiri untuk Tanah Suci, Qin Yichen benar-benar menghormatinya. Ketua Aula Cemerlang Utara terdiam sesaat, lalu merasa lega ketika beban di hatinya akhirnya reda. Bagus.
Guru suci benar-benar tidak salah menilaimu. Dia menepuk bahu Qin Yichen dan melangkah pergi. Qiansui, ayo pergi. Sambil memperhatikan sosok Feng Qiansui yang menjauh, Qin Yichen tersenyum, lalu menggenggam tangan Feng Qiansui saat mereka berjalan menuju kediaman mereka. Tak heran, utusan kota bela diri suci itu memang sedang menunggu di kediamannya. Bagus. Si rubah tua itu akhirnya setuju untuk membebaskanmu. Melihat keduanya mendekat, utusan kota bela diri suci berdiri, mendengus dingin ke arah dan Xuanzi yang mengikutinya. Utusan itu telah berbuat salah kepada guru suci. Junior ini pergi untuk mencari pengalaman praktis dan baru saja kembali bersama semuanya. Lihat, aku datang mengunjungimu segera setelah kembali ke tanah suci, bukan? Qin Yichen tersenyum sambil membela Yu Qianqiu. Kau sebut ini datang menemuiku. Utusan kota bela diri suci itu memutar matanya dengan kesal. Jika dia tidak bersembunyi di sini, Qin Yichen tidak akan pernah datang menemuinya. Mohon supportnya ya buat Mimin, biar Mimin tetap bisa bayar langganan internet dan listrik. Karena channel ini tidak dimonetize, dan kemungkinan juga akan ditolak jika dimonetize. Soalnya cuma gambar yang diberi suara hasil generate dari Google aja. Semakin banyak supportnya, semakin semangat Mimin uploadnya. Hehehe. Link ada di deskripsi ya. Terima kasih. Bab 924, Kejutan Sang Utusan. Anak muda, jika kau menghilang beberapa hari lagi, aku pasti sudah kembali ke kota bela diri suci dan meminta guru Tianlu untuk datang sendiri. Melihat pemuda di hadapannya, utusan kota bela diri suci merasa sangat terharu. Mungkinkah pil majemuk yang dapat mengguncang seluruh dunia alkimia benar-benar berasal dari pemuda ini? Tentu saja, dia sudah memverifikasi hal ini selama beberapa hari terakhir. Namun, melihat wajah yang tampak sangat muda itu lagi, dia masih belum bisa menerimanya sepenuhnya. Seorang pemuda yang baru berusia sekitar 10 tahun, yang kultivasi energi spiritualnya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Lebih mengejutkan lagi, dia telah mengembangkan jenis pil baru yang belum pernah ada sebelumnya. Dia benar-benar curiga bahwa orang di hadapannya ini bukanlah seorang pemuda sama sekali, melainkan monster purba. Tentu saja, tebakannya sebenarnya tidak salah. Orang di hadapannya memang monster purba, terlebih lagi, ia pernah berubah menjadi tulang dan abu. Tianlu. Mendengar nama itu, ekspresi Qin Yichen sedikit berubah. Nama ini membangkitkan kenangan yang jelas. Tianlu adalah satu-satunya ahli alkimia di kota bela diri suci. Namun, Qin Yichen tidak memiliki kesan yang baik terhadap ahli alkimia ini. Karena di kehidupan sebelumnya, orang ini sebenarnya telah mencuri prestasinya. Saat itu, ketika dia berada di tanah suci Roaring Heaven untuk menyempurnakan pil majemuk bersama Dai Changshan dan Qiu Yanyu, berita menyebar dan muncullah alchemy Sein ini. Pada saat itu, baik Qin Yichen, Dai Changshan, maupun Qiu Yanyu tidak bersikap waspada terhadap ahli alkimia ini. Mereka telah membuka hati mereka kepadanya, berbagi semua yang mereka ketahui. Namun, Santo Alkimia Agung ini tidak hanya mengambil hasil penelitian mereka, dia bahkan mengumumkan secara terbuka bahwa dialah yang mengembangkan pil majemuk. Qin Yichen, Dai Changshan, dan Qiu Yanyu sangat marah. Namun, meskipun mereka sangat marah, mereka tidak berani berbicara. Lagi pula, Tianlu adalah seorang ahli alkimia yang agung yang bahkan dihormati dan disegani oleh Master Kota Bela Diri Suci. Lalu apa artinya mereka jika dibandingkan? Menurut kata-kata Tianlu sendiri, mencuri prestasi mereka tetap memberi mereka harga diri. Jika mereka membuat masalah, Sang Santo Alkimia ini pasti memiliki 10.000 cara untuk membungkam mereka. Selain itu, meskipun mereka protes, orang-orang secara alami akan tetap percaya pada Santo Alkimia Tianlu. Oleh karena itu, mereka hanya bisa bertahan. Inilah juga alasan mengapa Qin Yichen menolak undangan utusan Kota Bela Diri Suci untuk bergabung dengan Kota Bela Diri Suci. Dia tahu bahwa guru Kota Bela Diri Suci adalah orang yang berbudi luhur dan berwibawa. Namun, dia tidak ingin menghadapi penjahat yang telah mencuri prestasinya. Utusan, permintaan junior ini tidak pantas. Tiba-tiba, Qin Yichen berbicara, ekspresinya serius saat ia berbicara kepada utusan Kota Bela Diri Suci. Bicaralah. Utusan Kota Bela Diri Suci itu sedikit terdiam, tidak mengerti mengapa sikapnya berubah begitu tiba-tiba. Mengenai masalah pil majemuk, saya harap utusan dapat merahasiakannya untuk sementara dan tidak memberitahu desa itu, Tuan Tianlu itu. Mengapa demikian? Utusan Kota Bela Diri Suci itu tidak mengerti.
Guru Tianlu adalah seorang ahli alkimia. Jika dia memberitahu Guru Tianlu tentang hal ini, Guru Tianlu mungkin akan menerima Qin Yichen sebagai muridnya. Dia tidak mengerti mengapa Qin Yichen melakukan ini. Pil ramuan ini hanyalah sesuatu yang dibuat secara sembarangan oleh junior ini. Aku tidak ingin menodai pandangan, guru besar, itu dengan ini. Sudut bibir Qin Yichen melengkung dengan maksud dingin. Meskipun kata-katanya menyebutnya sebagai guru besar, kata-katanya sama sekali tidak mengandung rasa hormat. Sebaliknya, kata-katanya dipenuhi dengan ejekan yang kental. Qin Yichen, bagaimana kau bisa mengucapkan kata-kata seperti itu di hadapan utusan? Sebelum utusan kota bela diri suci dapat menjawab, dan Xuanzi panik, wajahnya pucat pasi saat ia buru-buru menjelaskan kepada utusan, Qin Yichen masih muda. Ini adalah kata-kata yang tidak dipikirkannya. Mohon jangan diambil hati. Utusan kota bela diri suci tentu saja mendeteksi ketidakhormatan dalam kata-katanya. Dia hendak menegur Qin Yichen ketika dia teringat beberapa rumor yang beredar di kota bela diri suci. Dalam desas-desus tersebut, citra Guru Tianlu tidaklah begitu mulia. Sebagai contoh, mencuri prestasi orang lain. Tentu saja, dia tidak mempercayainya. Guru Tianlu adalah seorang alkimiawan suci, bagaimana mungkin dia melakukan tindakan keji dan tak tahu malu seperti itu. Namun, jika rumor itu benar, maka menghadapi pil majemuk yang belum pernah ada sebelumnya ini, mungkinkah Guru Tianlu mengembangkan pemikiran tertentu? Setelah berpikir demikian, utusan kota bela diri suci tiba-tiba mengerti. Dia langsung berkata kepada Qin Yichen, apakah kau pernah ke kota bela diri suci dan mendengar desas-desus tertentu? Saya harap utusan dapat mengabulkan permintaan kecil junior ini. Qin Yichen tidak menjawab secara langsung tetapi membungkuk dalam-dalam kepadanya. Utusan kota bela diri suci ini sama sekali tidak menyimpan dendam padanya. Meskipun pertukaran mereka terbatas, Qin Yichen dapat merasakan bahwa utusan itu adalah orang yang jujur. Jika tidak, kota bela diri suci tidak akan menunjuknya sebagai utusan untuk menyelesaikan perselisihan di tanah suci. Selain itu, Qin Yichen sebenarnya memiliki kesan yang baik terhadap guru kota bela diri suci. Saat itu, jika penguasa kota itu tidak sengaja melindunginya bersama Dai Changshan dan Qiu Yanyu, mereka pasti akan menderita di tangan Tianlu. Intinya adalah Tianlu adalah seorang Saint alkimia, sehingga penguasa kota tidak dapat menciptakan keretakan dengan seorang Saint alkimia terkait masalah ini. Apakah kau yakin tentang ini? Utusan kota bela diri suci menghela napas, masih berniat membujuknya. Niat baik utusan, saya, sang junior, sangat menghargainya. Jika ada kesempatan, saya, sang junior, pasti akan membawa kejayaan bagi kota bela diri suci. Melihat nada bicaranya melunak, ekspresi Qin Yichen perlahan rileks dan berubah menjadi senyum. Sebenarnya, pil majemuk ini tidak harus dirahasiakan dari Guru Tianlu. Namun, sebelum Guru Tianlu mengetahuinya, saya harap utusan dapat terlebih dahulu menyampaikan pil ini kepada kepala kota. Sambil berbicara, Qin Yichen mengeluarkan sebuah kotak giok dan menyerahkannya kepada utusan kota bela diri suci. Utusan kota bela diri suci membuka kotak giok itu dengan rasa ingin tahu. Seketika, aroma pil yang luar biasa menyerang hidungnya. Pil ini, bukan hanya dia, bahkan dan Xuanzi yang berada di sampingnya pun tampak sangat terkejut. 5 khasiat obat. Mata dan Xuanzi hampir keluar dari rongganya. Absurditas macam apa ini? Dia, seorang master balai pil yang terhormat, bahkan tidak dapat mencapai fusi 40 atau 50% dengan pil majemuk yang memiliki 2 khasiat obat, namun sekarang Qin Yichen telah menghasilkan pil dengan 5 khasiat. Terlebih lagi, dilihat dari penampilannya, tingkat fusinya setidaknya 80% atau lebih tinggi, mungkin bahkan lebih. Hatiku, ini terlalu menyakitkan. Dia tidak tahu kapan dia akan berhasil meningkatkan tingkat penggabungan pil majemuk dengan 2 khasiat obat hingga 80%, namun Qin Yichen telah meninggalkannya sejauh 108.000 jalan. Yakinlah, aku pasti akan mengantarkan pil ini kepada penguasa kota secara pribadi. Setelah sekian lama, utusan kota bela diri suci akhirnya berhasil menekan getaran di hatinya. Ia menyimpan kotak giok itu dengan hati-hati, lalu dengan sungguh-sungguh berjanji kepada Qin Yichen. Dia bisa merasakan kepercayaan Qin Yichen padanya. Kalau begitu, junior ini berterima kasih kepada utusan. Senyum Qin Yichen semakin lebar. Sebenarnya, dalam kehidupan ini, dia tidak khawatir Tianlu akan mencuri prestasinya lagi.
Karena apa yang dimilikinya saat ini bukanlah sekadar pil majemuk biasa. Sekalipun Tianlu ingin mencurinya, dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Karena di dalam pikiran Qin Yichen terdapat resep pil majemuk dengan 6 dan 7 khasiat obat. Terlebih lagi, resep-resep itu 10.000 tahun lebih maju daripada yang telah ia hasilkan sekarang. Sekalipun formula pil ini diletakkan langsung di hadapan Tianlu, dia tetap membutuhkan setidaknya beberapa ratus tahun untuk berhasil memurnikannya sendiri. Silafin, awalnya, dia memberikan pil majemuk dengan 4 khasiat. Saya mengubahnya menjadi 5 karena dan Xuanzi pernah melihatnya menggunakan pil seperti itu sebelumnya. Bab 925, Istana Surgawi Para Santo. Qin Yichen memberikan pil itu kepada utusan, memintanya untuk terlebih dahulu menyampaikannya kepada kepala kota, dengan harapan dapat memanfaatkan pengaruh kepala kota untuk mempublikasikan masalah ini terlebih dahulu. Begitu situasi tersebut menjadi fakta yang sudah pasti, bahkan Tianlu pun tidak dapat mengubah apapun. Setelah menyetujui permintaan Qin Yichen, utusan kota bela diri suci tidak langsung pergi tetapi menatap langsung ke arahnya. Qin Yichen terbatuk kering 2 kali, lalu mengeluarkan kotak lain dan menyerahkannya kepada utusan. Ini adalah tanda kecil penghargaan dari junior ini. Saya harap utusan tidak akan menganggapnya remeh. Utusan kota bela diri suci menerima kotak itu dan membuka salah satu sudut kecilnya. Aroma pil menusuk hidungnya dan matanya berbinar. Dia segera menutup kotak itu kembali. Di dalamnya terdapat 10 pil majemuk dengan 4 khasiat obat. Ini benar-benar hadiah yang luar biasa. Karena selama beberapa hari terakhir ini, dia telah sering mengamati dan Xuanzi dan yang lainnya memurnikan pil di balai pil, sehingga sangat memahami kesulitan pembuatan pil majemuk. Bahkan alkemis tingkat puncak surga pun merasa pemurnian yang berhasil sangatlah sulit. Tentu saja, pil majemuk dengan 4 khasiat obat jauh lebih menantang. Jika dia melelang pil-pil ini, harga-harga tersebut kemungkinan besar akan sangat tinggi. Ini memang hadiah yang sangat berharga. Setelah menerima manfaat ini, utusan kota bela diri suci memahami dengan jelas bahwa membawa Qin Yichen dan Feng Qiansui ke kota bela diri suci pada dasarnya adalah hal yang sia-sia. Dia masih belum tahu mengapa Qin Yichen menyimpan kewaspadaan yang begitu dalam terhadap guru Tianlu. Namun, dia tidak berniat untuk menyelidiki lebih dalam masalah tersebut. Lagi pula, yang satu adalah seorang pemuda dengan potensi untuk mencapai alam suci dalam alkimia dan seni bela diri, sementara yang lainnya adalah seorang santo alkimia yang dihormati. Bahkan desas-desus yang kurang baik tentang salah satu dari mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibicarakan oleh orang biasa. Karena itu, aku akan kembali ke kota bela diri suci terlebih dahulu. Utusan kota bela diri suci itu mengangguk. Tepat sebelum ia pergi, seolah teringat sesuatu, ia tiba-tiba tersenyum pada Qin Yichen. Kau bilang akan membawa kejayaan bagi kota bela diri suci kami, benar? Qin Yichen mengangguk, meskipun dalam hatinya ia tak bisa menahan diri untuk berpikir. Apakah harus secepat ini? Tidak bisakah kau anggap saja itu hanya kata-kata kosong? Haha, aku tahu aku tidak salah menilaimu. Kalau begitu, aku akan menantikan penampilanmu di tangga surga. Utusan kota bela diri suci tertawa terbahak-bahak, mengangguk puas kepada Qin Yichen sebelum sosoknya bergerak dan menghilang seketika. Di tengah perjalanannya, utusan kota bela diri suci tiba-tiba menepuk dahinya seolah teringat sesuatu, rasa malu terpancar di wajahnya. Benar, dia baru berada di alam kaisar bela diri tahap menengah. Dengan hanya setengah tahun lagi sampai tangga surga terbuka, bahkan jika dia berhasil menembus, dia paling banter hanya akan mencapai alam kaisar bela diri tahap akhir, bukan? Dan tidak ada seorang pun di alam kaisar bela diri yang pernah berpartisipasi dalam tangga surga, kan? Lupakan saja, lupakan saja. Hal itu toh tidak banyak hubungannya dengan tingkat kultivasi seseorang. Tangga surga. Melihat ke tempat utusan kota bela diri suci menghilang, ekspresi Qin Yichen menunjukkan kebingungan. Dalam kehidupan sebelumnya sebagai Saint Alkimia Puncak, dia tidak asing dengan tangga surga yang disebutkan oleh utusan. Karena ini adalah saluran penting yang digunakan oleh pasukan paling elit umat manusia, Saints Heavenly Manor, untuk memilih murid. Di benua tempat berbagai ras hidup berdampingan, umat manusia adalah yang terlemah. Di luar wilayah-wilayah ini, mereka hidup sebagai ternak yang dipelihara oleh berbagai ras, bahkan dijadikan makanan bagi ras asing. Saints Heavenly Manor adalah tanah suci kolektif umat manusia. Ia didirikan bersama oleh 3 kekuatan terkuat umat manusia,
domain bela diri surgawi, istana bulan, dan gerbang bulu pedang. Justru karena Sains Heavenly Manor ada, umat manusia memiliki wilayah di mana mereka dapat beristirahat dan berkembang biak. Mengapa wilayah di sini begitu damai? Terutama karena istana surgawi para santo menghalangi semua malapetaka di tempat-tempat yang tidak dapat dilihat oleh orang biasa. Kota bela diri suci sebenarnya adalah sebuah lembaga yang didirikan oleh istana surgawi para suci di berbagai lokasi untuk menyeimbangkan dan mengelola tanah suci. Seperti Lan Xinyu yang pernah ditemui Qin Yi Chen di area terlarang takdir surga. Dia mungkin berasal dari istana surgawi para suci. Jika tidak, dia benar-benar tidak bisa membayangkan kekuatan mana lagi yang mampu membina seorang seniman bela diri surgawi sejati. Dan orang yang menculik Linger kecil dan Lu Linghan berasal dari salah satu kekuatan terkuat, Istana Bulan. Qin Yi Chen, jangan dengarkan omong kosongnya. Saat Qin Yi Chen berpikir, suara Yu Qianqiu tiba-tiba terdengar. Guru suci langit cemerlang telah muncul di belakangnya di suatu tempat yang tidak diketahui. Qin Yi Chen memberi hormat kepada guru suci. Qin Yi Chen membungkuk dengan hormat kepada Yu Qianqiu sebelum bertanya, Guru suci, berapa lama lagi tangga surga akan terbuka? Dalam kehidupan sebelumnya, dia tidak menjalani ujian tangga surga tetapi diterima di istana surgawi para santo setelah menjadi santo alkimia. Para santo alkimia mewakili salah satu sumber daya terpenting umat manusia. Kurang dari setengah tahun, Yu Qianqiu mengerutkan alisnya, berpikir sejenak sebelum berbicara perlahan. Kemudian, tatapan Yu Qianqiu tertuju pada wajah Qin Yi Chen. Melihat ekspresi teguh pemuda itu, ia tak kuasa menahan desahan dalam hati. Qin Yi Chen, meskipun bakatmu luar biasa, tangga surga bukanlah sesuatu yang bisa ditantang sembarang orang. Yu Qianqiu menggelengkan kepalanya. Tangga surga telah diciptakan ketika istana surgawi para santo pertama kali didirikan, dibangun secara kolektif oleh para santo agung terkuat umat manusia pada era itu. Tangga surga terdiri dari 108 anak tangga. Menaiki setiap anak tangga memungkinkan seseorang untuk menerima baptisan. Ini juga merupakan tempat berharga untuk membina para elit umat manusia. Namun, alasan tangga itu disebut tangga surga adalah karena setiap anak tangganya memiliki tekanan mengerikan yang melampaui tingkat kultivasi, langsung menghantam tubuh dan jiwa seseorang. Menaiki tangga itu sungguh lebih sulit daripada mendaki ke surga itu sendiri. Selama bertahun-tahun, tangga surga telah membaptis banyak sekali kaum elit. Namun, di antara mereka juga ada yang memaksakan diri terlalu keras untuk mendaki, banyak yang akhirnya hancur menjadi debu karena tekanan itu. Qin Yi Chen memahami hal-hal ini sampai batas tertentu. Namun, ekspresinya sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, ekspresinya justru menunjukkan semacam kegembiraan. Memasuki istana surgawi para santo mungkin akan memungkinkannya untuk menghubungi istana bulan. Mungkin dia bahkan bisa bertemu Lu Linghan dan Linger kecil. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan ibu dan anak perempuan itu sekarang. Baiklah, membiarkannya pergi untuk memperluas wawasannya juga tidak buruk. Yu Qianqiu menatap Qin Yi Chen, berpikir dalam hati. Kau boleh pergi, tetapi selama setengah tahun ini, aku akan melatihmu secara pribadi. Jika kau gagal mencapai level yang memuaskan bagiku, maka lupakan saja keikutsertaanmu. Yu Qianqiu melirik Qin Yi Chen, nadanya penuh wibawa yang tak perlu diragukan. Ya, mendengar itu, mata Qin Yi Chen berbinar gembira. 3 hari lagi, aku akan datang mencarimu. Yu Qianqiu menarik napas dalam-dalam, berbicara perlahan. Kemudian, dia melangkah maju. Dengan fluktuasi spasial yang halus, sosoknya telah lenyap dari pandangan Qin Yi Chen. Melihat pemandangan itu, dan Xuanzi di belakang Qin Yi Chen merasa benar-benar kehilangan kata-kata. Setelah beberapa saat, akhirnya dia bergumam, dasar orang gila. Kau benar-benar orang gila. Sebagai kepala aula, dia juga mengetahui sesuatu tentang masalah tangga surga. Setiap tahun, 12 tanah suci akan mengirimkan individu-individu berbakat dari tanah suci mereka untuk berpartisipasi dalam tangga surga. Selama seseorang berprestasi dengan baik di tangga surga, mereka akan dibawa ke istana surgawi para santo. Selama seseorang memasuki istana surgawi para santo, tanah suci mereka akan menerima imbalan sumber daya yang besar sekaligus mendapatkan perhatian khusus dari istana surgawi para santo. Namun, berhasil mendaki tangga surga untuk menarik perhatian istana surgawi para santo dan dengan demikian memasuki istana surgawi para santo bukanlah hal yang mudah. Untuk tampil luar biasa di tangga surga,
Tak terhitung banyaknya pemuda berbakat dengan kemampuan yang mumpuni telah mengalami cedera parah akibat tekanan tersebut, menderita luka yang tak dapat disembuhkan, atau bahkan hancur berkeping-keping. Selain itu, meskipun mendaki tangga surga konon tidak banyak berhubungan dengan tingkat kultivasi seseorang, bahkan dengan pengetahuan dan Swansea, dia belum pernah mendengar ada orang di alam kaisar bela diri yang berpartisipasi. Bab 926, Mengisolasi Radiasi. Setelah utusan kota bela diri suci meninggalkan tanah suci langit cemerlang, wilayah pengaruh tanah suci menjadi gelisah. Banyak sekali kekuatan yang mengamati tanah suci langit cemerlang dengan penuh harap. Kau sudah selesai memeriksa, utusan kota bela diri suci benar-benar sudah pergi. Pasti pil majemuk ini sudah muncul sekarang. Di bawah pengawasan ketat ini, Brilliant Sky Secret Land akhirnya mulai menerima sejumlah pasukan tingkat pertama. Namun, di antara pasukan-pasukan ini, Radiance Secret Land dan pasukan-pasukan bawahan yang berafiliasi dengannya tampak absen. Terlebih lagi, yang membuat hal ini semakin luar biasa adalah bahwa untuk pasukan yang mereka terima, Tanah Suci Langit Cemerlang menyediakan pil majemuk, tetapi mengharuskan setiap pemimpin pasukan untuk berjanji bahwa mereka sama sekali tidak dapat memberikan satu pun pil majemuk kepada Tanah Suci Radiance. Jika ada kekuatan yang terbukti memasok pil majemuk ke Tanah Suci Radiance, mereka bisa melupakan kemungkinan mendapatkan pil majemuk lain dari Tanah Suci Brilliant Sky. Menghadapi sikap tegas Guru Suci Langit Cemerlang, setelah mempertimbangkan pro dan kontra, banyak pasukan diam-diam menerima syarat ini. Satu demi satu, mereka membayar harga yang menyakitkan sebelum pergi seolah-olah telah memperoleh harta karun, membawa pil majemuk kembali ke sekte mereka. Lagi pula, semua orang sudah lama mendengar tentang konflik antara Tanah Suci Langit Cemerlang dan Tanah Suci Cahaya. Selain itu, sebelumnya Tanah Suci Langit Cemerlang hampir tersapu bersih dan digantikan oleh Paviliun Tebing Langit, yang diprakarsai oleh Tanah Suci Cahaya. Meskipun tindakan ini mungkin akan memicu kemarahan Radiance Secret Land, dengan persetujuan diam-diam dari sebagian besar pasukan tingkat atas, bukankah Radiance Secret Land pun tidak mungkin mengarahkan kemarahan mereka kepada begitu banyak pasukan secara bersamaan? Sementara dunia luar heboh membicarakan pil majemuk, di dalam Tanah Suci Radiance, suasananya sangat mencekam. Di dalam aula besar, ekspresi Radiance Secret Master bisa digambarkan sebagai sangat mengerikan. Gelombang momentum yang sangat besar terus-menerus terpancar dari tubuhnya. Di dalam aula, semua orang bersujud di tanah, bahkan tidak berani mengangkat kepala mereka. Di antara mereka ada Chen Feng. Misi untuk membunuh Qin Yi Chen telah gagal. Chen Feng kembali dengan luka parah. Hal ini sendiri merupakan pukulan telak bagi Radiance Secret Land. Tidak diragukan lagi, setelah kejadian ini, Tanah Suci Radiance akan melindungi Qin Yi Chen dengan lebih hati-hati, sehingga memberi mereka lebih sedikit kesempatan untuk bertindak. Selain itu, ada juga situasi terkini. Ini jelas mengisolasi Radiance Secret Land. Terlebih lagi, ini secara praktis dapat disebut sebagai Tanah Suci Langit Cemerlang yang mengesahkan Tanah Suci Pancaran Cahaya. Inilah yang dianggap paling tidak dapat diterima oleh Guru Suci Radiance. Guru Suci, sesosok masuk dari luar, dengan cepat berlutut di tanah. Bicaralah. Sebuah suara dingin keluar dari mulut Radiance Secret Master. Guru Suci, tak satu pun kekuatan yang bersedia menyediakan bahkan satu pil gabungan pun. Bahkan ketika dijanjikan berbagai manfaat, mereka menolak. Orang itu berbicara sambil menyeka keringat. Keterlaluan. Sebuah suara penuh amarah menggema dari dalam aula. Di dalam, semua perabotan dan peralatan hancur berantakan. Beraninya mereka menentang Tanah Suci Cahayaku. Guru Suci, mereka tampaknya telah membentuk aliansi. Suara orang itu semakin pelan, hampir tak berani melanjutkan. Pasukan yang memperoleh pil majemuk dan membentuk aliansi tersebut bukanlah kekuatan kecil. Tentu saja, Tanah Suci Radiance dapat memusnahkan mereka, tetapi itu akan membutuhkan tindakan pribadi dari Master Suci Radiance. Namun, Kota Bela Diri Suci tidak akan pernah mengizinkan hal ini. Kota Bela Diri Suci mengizinkan semua kekuatan untuk bersaing, karena hanya dengan cara itulah akan muncul lebih banyak ahli. Tetapi para Sein mewakili keberadaan yang menghancurkan keseimbangan. Kota Suci Bela Diri tidak akan membiarkan situasi seperti itu terjadi. Yutua Renta yang menjijikkan itu, berani-beraninya dia bersekongkol melawanku. Hati sang Guru Suci Radiance terbakar kebencian. Namun, dia tidak memperhitungkan bahwa jika Radiance Secret Land yang mengembangkan pil majemuk, kemungkinan besar dia akan melakukan hal yang jauh lebih buruk.
Dia bahkan mungkin telah menghasut pasukan tersebut untuk menyerang tanah suci langit cemerlang. Semua itu adalah kemungkinan. Namun, tanah suci langit cemerlang hanya mengisolasi tanah suci pancaran cahaya. Guru suci, sebenarnya mendapatkan pil majemuk itu cukup mudah. Chen Feng, yang lukanya baru saja sembuh, sekali lagi menegakkan punggungnya untuk berbicara. Lanjutkan. Guru suci Radiance menatapnya beberapa saat, kerumitan terpancar dari matanya. Mungkinkah selain Chen Feng, tanah suci Radiance tidak memiliki siapapun lagi? Jika pasukan itu menolak memberikannya, maka kita akan mengambilnya dengan paksa. Izinkan saya membawa beberapa tetua. Besok, saya akan mengambil pil majemuk itu. Saat dia berbicara, lengkungan yang hampir tak terlihat terbentuk di sudut mulut Chen Feng. Ia ingin guru suci Radiance semakin bergantung padanya. Hanya dengan cara itulah ia akan memiliki ruang pertumbuhan yang cukup untuk memperkuat dirinya. Ketika tiba saatnya guru suci Radiance menyadari bahwa kelinci di kakinya telah berubah menjadi harimau ganas, semuanya sudah terlambat. Dikabulkan. Setelah sekian lama, sang guru suci Radiance akhirnya berbicara, dengan dingin mengucapkan satu kata ini. Dia mencurigai niat Chen Feng dan bahkan ingin menyingkirkan Chen Feng. Namun, tak dapat dipungkiri, tanah suci Radiance saat ini tidak dapat berjalan tanpa Chen Feng. Di dalam tanah suci langit cemerlang, pernyataan guru suci langit cemerlang tentang pelatihan pribadi jelas bukan sekadar omong kosong. Setelah 3 hari berlalu, Yu Qianqiu muncul di puncak gunung tempat Qin Yi Chen tinggal. Aku, sang junior, memberi hormat kepada guru suci. Melihat guru suci langit cemerlang muncul, Qin Yi Chen membungkuk dengan hormat. Baiklah, ikuti aku. Yu Qianqiu melirik Qin Yi Chen, berbicara dengan acuh tak acuh. Qin Yi Chen mengangguk. Selama 3 hari ini, dia telah mengerahkan segala upaya untuk memurnikan 7 linggis api suci dan berbagai bahan obat elemen api langka yang diperoleh di lelang menjadi pil, yang telah dia berikan kepada Feng Qianshui. Kemungkinan besar, bahkan dengan kemampuannya, menyerap pil-pil ini akan membutuhkan waktu setidaknya 1 bulan. Yu Qianqiu adalah seorang Sein sejati. Mendapatkan bimbingan pribadi dari seorang Sein merupakan kesempatan luar biasa yang tidak dapat diperoleh oleh banyak orang bahkan dengan memohon. Tentu saja, Qin Yi Chen memahami betapa berharganya pelatihan pribadi ini. Wosh! Di atas langit, Yu Qianqiu melangkah maju, sosoknya sudah berjarak beberapa ratus meter. Wujud Qin Yi Chen juga berubah menjadi cahaya yang mengalir, mengikuti dari dekat. Namun, seberapapun ia mengerahkan kecepatannya hingga batas maksimal, ia tetap tidak dapat melampaui sosok di depannya. Di dalam sekte dalam, banyak tetua mendeteksi keributan ini. Setelah melihat keduanya, mereka semua segera membungkuk dan memberi jalan. Baru setelah keduanya pergi, tatapan mereka dipenuhi kebingungan saat mereka memperhatikan sosok mereka yang menjauh. Jelaslah bahwa guru suci langit cemerlang secara pribadi memimpin Qin Yi Chen. Guru suci, kita akan pergi kemana? Hanya dalam beberapa saat, keduanya telah sampai jauh di dalam tanah suci. Qin Yi Chen tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Yu Qianqiu tidak menoleh, suaranya perlahan terdengar. Tingkat kultivasimu terlalu rendah. Bahkan dengan terobosan dalam setengah tahun, mencapai alam leluhur bela diri akan terlalu sulit. Dengan kekuatanmu saat ini, lupakan mendaki tangga surga, kau mungkin bahkan tidak akan mampu berdiri tegak di anak tangga pertama. Ekspresi Qin Yi Chen sedikit mengeras. Dia juga memahami kesulitan tangga surga, tetapi dia tidak menyangka bahwa di mata guru suci langit cemerlang, dia begitu tidak mampu sehingga bahkan tidak bisa berdiri di anak tangga pertama. Bab 927, Kolam Cahaya Emas. Jadi selama setengah tahun ini, kau harus fokus memperkuat tubuhmu. Mungkin kau bahkan bisa mendaki 1 atau 2 tangga surga dengan mengandalkan fisikmu. Kata-kata Yu Qianqiu sama sekali tidak membuat Qin Yi Chen merasa tersanjung. Dia tidak bermaksud meremehkan Qin Yi Chen. Sebaliknya, harapannya sudah cukup tinggi. Namun, tingkat kultivasi Qin Yi Chen terlalu rendah. Dia hanyalah seorang kaisar bela diri. 1 atau 2 langkah. Mendengar itu, Qin Yi Chen hanya bisa tersenyum canggung. Meskipun dia percaya diri, dia tidak sombong secara membabi buta. Tangga surga dibangun bersama oleh beberapa orang suci agung dari ras manusia. Bagaimana mungkin orang biasa bisa menaikinya? Tubuh fisikmu sudah dapat menyaingi leluhur bela diri. Selama periode ini, kamu harus meningkatkan fisikmu 1 langkah lebih jauh. Jika tidak, jangan pernah berpikir untuk berpartisipasi dalam tangga surga.
Mendengar ini, Qin Yichen tak kuasa menahan senyumnya. Tubuhnya baru saja ditempa di Danau Suci Langit Cemerlang, dan sebelum tingkat kultivasinya meningkat, sudah mencapai titik buntu. Untuk meningkatkannya lebih jauh dalam waktu sesingkat itu, betapa sulitnya. Guru suci, ini sepertinya agak sulit. Qin Yichen tertawa hambar dan menjawab dengan jujur. Selama kau bisa bertahan, ini sama sekali tidak sulit. Yu Qianqiu tiba-tiba menoleh ke belakang. Di wajahnya yang tenang, Qin Yichen sepertinya melihat secercah senyum. Senyum yang membuat hatinya bergetar tanpa sadar. Saat mereka berbicara, kecepatan Yu Qianqiu perlahan melambat. Qin Yichen mendongak dan melihat puncak gunung yang sangat besar muncul di hadapan mereka, dan Yu Qianqiu membimbingnya terbang menuju puncak gunung tersebut. Saat mendekati puncak gunung ini, Qin Yichen merasa seolah-olah telah menembus lapisan penghalang. Segera setelah itu, ia merasakan aura yang menekan turun, membuatnya merasa beberapa kali lebih berat. Tempat apa ini? Kilatan kejutan melintas di mata Qin Yichen saat dia mendongak untuk bertanya. Yu Qianqiu tidak menjawab. Sosoknya langsung turun menuju puncak, lalu berhenti. Qin Yichen buru-buru mengikutinya, baru kemudian melihat bahwa di puncak gunung terdapat kawah besar yang tak tertandingi. Luas kawah itu sangat besar. Di atasnya, awan tebal dan kabut menyembunyikannya. Samar-samar, cahaya keemasan terlihat berkelap-kelip. Sensasi yang mencekam itu membuat udara pun tampak berputar dan berfluktuasi. Perasaan ini, tubuh Qin Yichen bergetar saat ia menatap lekat-lekat kawah berbentuk kolam di puncak gunung. Dari dalam kawah itu, ia seolah merasakan perasaan yang agak familiar. Jangan gunakan energi Yuan. Tepat ketika Qin Yichen bersiap untuk mengalirkan energi Yuan-nya untuk membantu tubuhnya melawan kekuatan yang menindas itu, suara acuh tak acuh Yu Qianqiu terdengar lagi, membuatnya menghentikan tindakannya. Kemudian, dengan lambaian lengan baju Yu Qianqiu, awan dan kabut di atas kawah tersapu seolah-olah oleh tangan raksasa yang tak terlihat, menampakkan apa yang ada di dalamnya. Apakah ini semua cahaya emas murni ke-100? Saat memandang genangan cairan keemasan di bawahnya, pupil mata Qin Yichen tiba-tiba menyempit. Cairan ini tampak identik dengan cahaya emas murni ke-100 yang telah ia serap di kedalaman 30 meter di Danau Suci Langit Cemerlang. Namun, sensasi menyesakkan yang terpancar darinya terasa agak berbeda. Cahaya emas murni ke-100. Hehe, sepertinya kau masih belum tahu mengapa Danau Suci Langit Cemerlang itu ada. Yu Qianqiu terkekeh pelan, secercah kebanggaan terpancar di wajahnya saat ia berkata, ini adalah piala perang dari salah satu leluhur Tanah Suci Langit Cemerlang kita. Trofi perang. Mendengar ini, mata Qin Yichen sedikit menyipit. Mungkinkah itu dibawa kembali dari tempat itu? Terlebih lagi, diklasifikasikan sebagai trofi perang. Tatapan Qin Yichen tak bisa lepas dari puncak gunung itu, dan baru kemudian ia menyadari bahwa gunung di bawahnya membentang tanpa henti, seolah membentuk satu tubuh raksasa. Mungkinkah itu mayat anggota klan 9 kegelapan? Secercah keseriusan terlintas di mata Qin Yichen. Di benua itu, terdapat berbagai ras yang jauh lebih kuat daripada ras manusia. Bahkan dengan perlindungan Istana Surga Suci, tidak ada kekurangan ras asing yang ingin memasuki satu-satunya wilayah yang tersisa ini. Karena di mata banyak ras asing, manusia seperti pil ajaib. Mengonsumsi mereka hidup-hidup memberi mereka manfaat yang luar biasa. Klan 9 kegelapan termasuk di antara berbagai ras, yang tubuh fisiknya sangat tangguh. Konon, tubuh setiap anggota klan 9 kegelapan dewasa jauh melampaui tubuh para ahli manusia yang ahli dalam kultivasi tubuh. Anggota klan 9 kegelapan yang lebih kuat bahkan dapat dengan mudah membalikkan gunung dan laut dengan kekuatan fisik mereka. Mungkinkah ini mayat seorang ahli dari klan 9 kegelapan? Dan Danau Suci Langit Cemerlang, mungkinkah itu tercipta dari esensi darah mayat ini? Selama kurang lebih 1 bulan ke depan, tempat ini akan menjadi lahan pertanianmu. Senyum mengerikan di wajah Yu Qianqiu tampak semakin intens. Dia menunjuk ke kolam raksasa yang berkilauan dengan cahaya keemasan di bawahnya, dan dengan satu kalimat itu membuat bulu kuduk Qin Yichen merinding. Jika dia melompat dari sana, meskipun dia tidak mati, dia akan kehilangan lapisan kulitnya. Peng! Tepat ketika Qin Yichen ragu-ragu apakah akan ikut melompat, Yu Qianqiu tiba-tiba mengulurkan kakinya dan menendangnya hingga jatuh. Guru suci, Anda ketidakpercayaan terpancar di wajah Qin Yichen. Sesaat kemudian, ia ditelan oleh cahaya keemasan. Saat ia diliputi cahaya itu, ekspresi Yu Qianqiu tiba-tiba menjadi serius.
Matanya berbinar terang, ia menatap gumpalan cahaya keemasan itu, seolah siap menyelamatkannya kapan saja. Bagi Qin Yichen, jatuh ke dalam cahaya emas murni ke-100 tidak berbeda dengan terjun ke lautan api atau gunung pedang. Pada saat itu juga, untaian cahaya emas murni ke-100 yang tak terhitung jumlahnya menembus pori-porinya, meresap ke dalam tubuhnya. Sensasi itu seperti 10.000 jarum baja yang menusuk dagingnya, rasa sakitnya merasuk jauh ke dalam jiwanya. Qin Yichen tak berani ragu. Ia segera duduk bersila dan mengaktifkan tubuh tiran tertinggi. Samar-samar, sebuah pola muncul di tubuhnya, berupa jalinan warna merah dan putih. Warna merah tua itu adalah esensi spiritual matahari. Warna putih keperakan itu adalah esensi spiritual bulan. Keduanya saling melengkapi, menyatu membentuk pola yang muncul di tubuh Qin Yichen, dengan panik menyerap untaian cahaya emas murni ke-100 yang mengalir ke dalam dirinya. Jelaslah, pola ini secara bertahap mulai terbentuk, yang juga membuktikan bahwa tubuh tiran tertinggi Qin Yichen mendekati tahap sebagian tercapai. Namun, meskipun begitu, tubuhnya masih terus gemetar. Untaian-untaian tipis seperti rambut dari cahaya emas murni ke-100 itu menembus dagingnya, seolah-olah mengiris dagingnya dengan lubang-lubang yang tak terhitung jumlahnya. Untaian itu melilit tulangnya, seolah-olah 10.000 bilah pisau menggores kerangkanya. Rasa sakit seperti ini mustahil untuk digambarkan dengan kata-kata. Meskipun Qin Yichen pernah mengalami hal ini sebelumnya, saat ini ia masih merasakan sakit yang luar biasa hingga hampir pingsan. Dia bisa merasakan bahwa kepadatan cahaya emas murni ke-100 di sini setidaknya 100 kali lipat dari danau suci langit cemerlang, bahkan mungkin lebih tinggi. Dia tidak menyalahkan Yu Qianqiu karena menendangnya hingga jatuh. Sebaliknya, jika dia bahkan tidak bisa menahan ini, untuk apa dia mendaki tangga surga? Tidak diragukan lagi, tekanan pada tangga surga pasti akan lebih buruk, bukan lebih baik. Bab 928, Latihan Neraka. 1 menit berlalu. 3 menit berlalu. Berdiri di sana, Yu Qianqiu tidak bersantai sedetik pun. Karena dia sangat jelas menjelaskan betapa berbahayanya apa yang dia lakukan. Jika Qin Yichen tidak mampu bertahan, dia akan hancur berkeping-keping oleh cahaya emas murni ke-100 di dalam kolam itu. Oleh karena itu, tubuhnya tetap tegang, siap untuk bertindak kapan saja. Tentu saja, melakukan hal ini juga memiliki manfaat. Selama Qin Yichen mampu bertahan, hal itu akan membawa peningkatan yang luar biasa baginya. Ini bukan hanya dari segi tingkat kultivasi, tetapi juga dari segi fisiknya. Yu Qianqiu melihat dengan sangat jelas bahwa Qin Yichen memiliki dua keunggulan utama. Pertama adalah energi spiritual, kedua adalah fisiknya. Dan sekarang, dia memperkuat keunggulan kedua Qin Yichen. Sekitar 5 menit kemudian, Yu Qianqiu tiba-tiba bertindak. Dengan mengulurkan telapak tangannya, sesosok muncul dari dalam, mendarat tidak jauh dari kakinya. Itu adalah Qin Yichen. Saat itu, seluruh tubuhnya berlumuran darah, dengan luka di mana-mana. Jelas, Yu Qianqiu melihat bahwa dia telah bertahan hingga hampir batas kemampuannya di dalam, jadi dia menariknya keluar. Pulihkan diri dulu, kata Yu Qianqiu acuh tak acuh, tanpa sedikit pun rasa bersalah meskipun dialah yang telah menendang Qin Yichen hingga jatuh. Qin Yichen meliriknya dengan samar tetapi tidak mengatakan apapun. Dia mengeluarkan beberapa pil dan hendak meminumnya. Pil dilarang. Yu Qianqiu merebut pil itu dari tangannya dengan satu gerakan. Sudut bibir Qin Yichen berkedut, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Menggunakan pil tentu dapat mempercepat pemulihan lukanya. Namun, pemulihan alami akan lebih meningkatkan kemampuan penyembuhan dirinya sendiri, sehingga meningkatkan ketahanan fisiknya. Menurut legenda, para ahli yang menghususkan diri dalam kultivasi tubuh memiliki kemampuan penyembuhan diri yang menakjubkan, bahkan dengan separuh jantung mereka tertusuk, mereka dapat pulih melalui penyembuhan diri. Tentu saja, itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai di alam kaisar bela diri. Tetapi ketika fisik mereka ditingkatkan hingga tingkat tertentu, seseorang dapat memiliki kemampuan yang mengejutkan seperti itu. 1 jam kemudian, ketika Qin Yichen sudah cukup pulih dan membuka matanya, dia ditendang jatuh lagi tanpa ampun oleh Yu Qianqiu. Dan begitulah terus berulang, berputar tanpa henti. Hanya dalam 1 hari, Qin Yichen mengalami apa yang benar-benar bisa disebut sebagai pelatihan neraka. Ini adalah pelatihan yang benar-benar seperti di neraka. Barulah larut malam Yu Qianqiu akhirnya berhenti. Melihat Qin Yichen tidur nyenyak, sebuah lengkungan misterius muncul di sudut mulutnya.
Meskipun dia tidak mengatakan apapun dengan lantang, jauh di lubuk hatinya dia merasa terkejut dengan fisik Qin Yichen. Ya, terkejut. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika Yu Wenyu pertama kali datang ke sini, Yu Wenyu di alam leluhur bela diri hanya bertahan kurang dari 6 menit. Namun Qin Yichen, yang baru berada di alam kaisar bela diri, telah bertahan selama 5 menit pada percobaan pertamanya. Ini bisa dikatakan berarti bahwa dari segi fisik, Qin Yichen melampaui Yu Wenyu. Terlebih lagi, yang mengejutkan Yu Qianqiu adalah kecepatan peningkatan fisik Qin Yichen. Meskipun Qin Yichen hanya bertahan selama 5 menit pada percobaan pertama, pada percobaan kedua ia bertahan selama hampir 7 menit, dan pada percobaan ketiga lebih dari 8 menit. Sampai upaya terakhir barusan, yang berlangsung selama 15 menit. Hanya dalam 1 hari, dari sini terlihat betapa pesatnya peningkatan fisik Qin Yichen. Dan kecepatan penyembuhan diri Qin Yichen juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pertama kali membutuhkan waktu lebih dari 1 jam, terakhir kali sudah kurang dari setengah jam. Entah kenapa, Yu Qianqiu, yang awalnya hanya berniat memberi Qin Yichen pengalaman, kini malah merasa sedikit menantikan penampilan Qin Yichen di tangga surga. Karena dia benar-benar merasa bahwa monster sedang tumbuh dengan cepat di bawah bimbingannya. Suatu hari nanti, monster ini akan memperlihatkan taringnya yang ganas dan mengejutkan dunia. Setelah Qin Yichen tertidur, Yu Qianqiu juga memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali ke halaman dalam guna menyelesaikan beberapa urusan. Sebenarnya, tidak ada kejadian besar apapun. Radiance Secret Land kini terlalu sibuk dengan masalahnya sendiri untuk mengincar Brilliant Sky Secret Land. Namun, beberapa hari yang lalu, tersebar kabar bahwa pasukan tingkat atas telah dibantai, tanpa seorang pun yang selamat. Darah mengalir seperti sungai, mayat-mayat menumpuk seperti gunung. Pasukan itu berafiliasi dengan Tanah Suci Roaring Heaven. Setelah kejadian itu, Tanah Suci Roaring Heaven mengirimkan para Master Aula untuk menyelidiki, tetapi mereka tidak menemukan bukti apapun. Karena semuanya telah hancur lebur. Seluruh sekte telah rata dengan tanah. Hal ini menyebabkan banyak anggota pasukan hidup dalam ketakutan. Namun, beberapa hari berlalu tanpa insiden serupa terulang. Lambat laun, masalah tersebut diklasifikasikan sebagai balas dendam antara musuh. Situasi seperti ini pernah terjadi sebelumnya. Yu Qianqiu juga tidak terlalu memikirkannya. Jika Radiance Secret Land ingin menargetkan mereka, seharusnya mereka menyerang pasukan yang berafiliasi dengan Brilliant Sky Secret Land untuk melampiaskan kemarahan mereka. Oleh karena itu, wajar saja jika tidak ada yang mencurigai Radiance Secret Land. Apakah ada hal lain? Yu Qianqiu meletakkan gulungan di tangannya dan bertanya kepada orang yang melapor kepadanya. Guru Suci, beberapa guru suci telah mengirimkan surat, tampaknya ingin mendapatkan formula pil majemuk. Orang itu menjawab, "Oh, mereka agak tidak sabar, iya." Yu Qianqiu sebenarnya tidak terkejut dengan hal ini. Meminta formula pil itu sendiri merupakan tindakan yang sangat berlebihan. Sebenarnya, setiap tanah suci, setiap kekuatan, memiliki formula pil uniknya masing-masing. Beberapa di antaranya mampu membuat orang lain mengeluarkan kekuatan beberapa kali lipat dalam waktu singkat. Beberapa di antaranya dapat menyembuhkan cedera dengan cepat. Beberapa di antaranya dapat meningkatkan energi spiritual dalam waktu singkat. Dan sebagainya. Masing-masing memiliki karakteristiknya sendiri, keistimewaannya sendiri. Formula pil itu adalah fondasi mereka, warisan mereka. Meminta mereka untuk membagikan formula pil itu sama sekali tidak mungkin. Tentu saja, pil majemuk agak berbeda. Karena pil majemuk bukan sekadar satu jenis pil, melainkan istilah umum untuk kategori pil tertentu. Yang dibutuhkan oleh kekuatan-kekuatan itu bukanlah formula pil untuk pil senyawa tertentu, melainkan pemahaman tentang kunci untuk menggabungkan berbagai khasiat obat yang berbeda. Selama mereka memahami kunci untuk menggabungkan berbagai sifat pengobatan yang berbeda, mereka akan memiliki kemungkinan yang tak terbatas. Bagaimana perkembangan pengumpulan rumput beku layu? Yu Qianqiu mendongak dan bertanya. Termasuk lebih dari 3.000 tangkai yang dikirim ke Tanah Suci kemarin, kami telah mengumpulkan total 132.750 tangkai. Orang itu menjawab dengan sangat rinci. Mengapa jumlahnya semakin berkurang? Yu Qianqiu mengerutkan alisnya, agak tidak puas. Karena tanah suci lainnya dan banyak kekuatan lain tampaknya juga mulai membelinya. Begitu, jari-jari Yu Qianqiu mengetuk permukaan meja sesekali. Setelah beberapa saat, akhirnya dia berkata, "Kalau begitu,
suruh mereka menukar rumput beku layu dengan ramuan pil. 10.000 tangkai untuk satu ramuan pil. Formula pil. Lalu bagaimana jika dia memberi mereka formula pil? Tanpa seseorang yang membimbing mereka, bahkan dengan formula pil tersebut, menciptakan pil majemuk kemungkinan akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Lihat saja orang-orang di pil hall. Selain itu, rumput beku layu jumlahnya terbatas, yang akan semakin membatasi kemajuan mereka. Tanpa pernah mencoba mengumpulkannya, dia tidak tahu. Tetapi justru karena dia telah mengumpulkannya selama beberapa waktu, Yu Qianqiu menemukan bahwa rumput beku layu yang bahkan bisa tumbuh di pinggir jalan ternyata tidak bisa dibudidayakan. Jika tanaman tersebut tidak dapat dibudidayakan, apa artinya ini? Artinya, mereka hanya bisa memanennya di tempat tanaman itu tumbuh. Jumlahnya akan menjadi sangat terbatas. Bab 929, Berbagi Rumus. Langkah yang diambil Yu Qianqiu ini bisa disebut sangat licik. Pasukan-pasukan yang secara membabi buta mengumpulkan rumput beku layu mengikuti contoh mereka mungkin akan dengan senang hati menukar rumput beku layu mereka dengan formula pil setelah dia mencetuskan godaan ini. Pada saat mereka memeriksa formula pil tersebut dan menyadari kebenarannya, kemungkinan besar sudah terlambat. Tanpa rumput beku layu, mereka ditakdirkan untuk tidak dapat memproduksi pil majemuk. Terlebih lagi, jumlah rumput beku layu akan membatasi pencapaian dan kemajuan setiap pasukan dalam pembuatan pil majemuk. Lagi pula, untuk meningkatkan kemampuan fusi seseorang membutuhkan upaya yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya membutuhkan sejumlah besar rumput beku layu untuk mendukungnya. Tanpa rumput beku layu, semuanya hanya omong kosong. Ketika saatnya tiba, sumber pil majemuk masih akan dikendalikan oleh Tanah Suci Langit Cemerlang, tidak perlu khawatir posisi mereka akan ditantang. Brilliant Sky Secret Land mengumumkan bahwa dalam 10 hari, mereka akan membagikan formula pil majemuk, dan harga untuk formula pil tersebut adalah 10.000 tangkai rumput beku layu. Mendengar berita ini, banyak anggota pasukan langsung merasa agak tidak percaya. Mereka awalnya mengira Tanah Suci Langit Cemerlang akan menuntut harga yang sangat tinggi untuk formula pil majemuk, tetapi tidak pernah menyangka harganya hanya 10.000 tangkai rumput beku layu. Pasukan yang hanya mengikuti jejak Tanah Suci Langit Cemerlang dalam mengumpulkan rumput beku layu menjadi semakin pusing karena dikejutkan oleh keberuntungan yang tak terduga ini. Setelah itu, mereka semua buru-buru mengumpulkan rumput beku layu yang telah mereka kumpulkan dan bergegas menuju Tanah Suci Langit Cemerlang. Sikap mereka menunjukkan bahwa mereka takut Tanah Suci Langit Cemerlang akan berubah pikiran. Pasukan yang kekurangan persediaan dengan panik mengumpulkan rumput beku layu, karena takut jika mereka tiba terlambat, mereka bahkan tidak akan mendapatkan sisa-sisa makanan. Untuk sementara waktu, di seluruh wilayah Tanah Suci, harga rumput beku layu yang awalnya tidak berharga meroket dengan cepat. Hanya dalam setengah hari, harganya sudah mencapai harga ramuan roh biasa. Mengenai harga ini, banyak pasukan diam-diam mengutuk para pedagang itu sebagai orang yang tidak bermoral. Namun, mereka tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan dengan berat hati membeli rumput beku layu sebelum bergegas ke Tanah Suci Langit Cemerlang. Beberapa pasukan dengan sumber daya keuangan yang sedikit lebih terbatas atau yang lebih pelit tidak dapat menghindari perselisihan dengan mereka yang untuk sementara berubah menjadi pedagang rumput beku layu, masing-masing saling melontarkan kata-kata kasar. Pasukan-pasukan itu percaya bahwa setelah kejadian ini, harga ramuan obat yang tidak berharga ini pasti akan turun kembali, sehingga mereka tidak perlu lagi berurusan dengan para pedagang yang tidak bermoral ini. Namun, mereka tidak tahu apa yang bahkan tidak diketahui oleh para penjual rumput beku layu. Harga rumput beku layu ditakdirkan untuk meroket dengan munculnya pil majemuk. Setelah mereka menukar rumput beku layu dengan formula pil, bukan hanya harganya tidak akan turun, tetapi justru akan naik secara linear. Terutama ketika rumput beku layu berkurang dengan cepat, harganya akan naik ke tingkat yang mencengangkan. Di kedalaman Tanah Suci Langit Cemerlang, di puncak gunung yang menjulang tinggi, sesosok makhluk duduk tenang bermeditasi. Di sekelilingnya, cairan emas kental mengalir perlahan, memancarkan tekanan tak berujung, lalu terus-menerus mengalir deras menuju sosok itu. Setiap hari, saat Qin Yichen membuka matanya, ia langsung disambut oleh Yu Qianqiu yang menunggu di samping, mengumumkan dimulainya latihan hari itu. Di bawah kultivasi yang seperti neraka ini, tubuh fisik Qin Yichen, yang awalnya hampir mencapai titik buntu, sekali lagi maju menuju tingkat yang bahkan lebih hebat. Di kawah yang terendam, Qin Yichen mengaktifkan teknik tubuh tirani tertinggi, menyerap cairan emas yang bergelombang ke dalam tubuhnya.
Begitu cairan emas itu memasuki tubuhnya, cairan itu berubah menjadi seperti ular-ular kecil. Kemanapun ular-ular kecil ini pergi, jejak emas samar tertinggal. Fluktuasi aneh samar-samar terpancar dari jejak-jejak ini, membuat tubuh fisik Qin Yichen semakin kuat. Akhirnya, setelah seminggu, Qin Yichen berhasil bertahan di dalam cairan emas ini selama 2 jam tanpa henti. Dan pada hari itu, setelah pingsan karena kelelahan seperti biasa, sang guru suci secara mengejutkan mengizinkannya kembali ke kamarnya sendiri untuk beristirahat selama sehari. Ini adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkin dia juga melihat bahwa Qin Yichen telah bekerja keras beberapa hari terakhir ini. Lagi pula, seseorang tidak boleh terlalu terburu-buru. Dalam kultivasi, keseimbangan yang tepat sangat diperlukan. Terlalu memaksakan diri dapat meninggalkan penyakit tersembunyi yang sulit disembuhkan di dalam tubuh. Meskipun Qin Yichen telah menunjukkan kemampuan penyembuhan diri yang bahkan mengejutkan Yu Qianqiu beberapa hari terakhir ini, relaksasi yang tepat tetap diperlukan. Keesokan harinya, Brilliant Sky Secret Land mengumumkan bahwa mereka akan membagikan formula pil majemuk tersebut. Saat fajar menyingsing, di aula resepsi Tanah Suci Langit Cemerlang, puluhan perwakilan pasukan sudah menunggu. Orang-orang ini semuanya adalah tetua atau tokoh-tokoh di atasnya dari pasukan yang cukup terkenal di wilayah Tanah Suci. Saat itu, Dan Xuanzi merasa sangat tenang di aula pil, menatap langit yang jauh tanpa menunjukkan tanda-tanda tergesa-gesa. Kepala aula pil. Saat ia sedang menikmati waktu santainya, sebuah suara tiba-tiba terdengar, mengganggu suasana damai ini. Siapa itu? Dan Xuanzi mengerutkan alisnya, hendak menegur, ketika tiba-tiba ia melihat sosok tinggi yang familiar. Dasar bocah, bukankah guru suci membawamu untuk berkultivasi? Bagaimana kau punya waktu untuk lari ke sini? Melihat Qin Yichen, kilatan kejutan melintas di mata Dan Xuanzi. Awalnya, pemuda ini memiliki pembawaan yang luar biasa, samar-samar menunjukkan semacam ketajaman. Namun, hanya dalam 10 hari singkat, aura yang terpancar darinya telah mengalami perubahan yang sangat besar. Energi yang tajam dan agresif itu telah ditahan. Dari kulit lengannya yang terbuka, Dan Xuanzi seolah merasakan kekuatan yang meledak-ledak. Aku juga tidak tahu. Guru suci mengatakan aku harus beristirahat sehari. Qin Yichen juga agak bingung. Secara logika, guru suci seharusnya tidak seperti ini, bukan? Oh, mendengar itu, mata Dan Xuanzi berbinar seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, senyum nakal muncul di wajahnya yang sudah tua. Di aula resepsi. Sialan, sudah siang dan belum ada satupun petugas yang keluar. Ah, kalau meminta bantuan orang lain, wajar kalau mereka bersikap agak angkuh. Tepat sekali, tepat sekali. 10.000 tangkai rumput beku layu untuk ditukar dengan satu formula pil. Aku heran anggota berpangkat tinggi mana dari Tanah Suci Langit Cemerlang yang mengalami kerusakan otak sehingga memunculkan ide ini. Lagi pula, ini aneh. Bagaimana mereka bisa membuat kesepakatan ini? Ada begitu banyak alkemis tingkat surga, namun tak seorang pun bisa mereplikasi pil gabungan. Pertukaran seperti ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Setelah menunggu lama, dan melihat bahwa Tanah Suci Langit Cemerlang masih belum mengirim siapapun, cukup banyak pasukan yang mulai tidak sabar. Namun, mengingat pil gabungan dan otoritas Tanah Suci Langit Cemerlang, paling-paling pasukan ini hanya menggerutu beberapa keluhan. Tidak ada yang membuat masalah atau pergi. Para senior yang terhormat, saya mohon maaf atas penantian yang lama, setelah setengah jam lagi, tepat ketika semakin banyak anggota pasukan yang menjadi sangat tidak sabar, sebuah suara yang jelas dan menggema tiba-tiba terdengar di pintu masuk aula. Bab 930, Penipuan Timbal Balik. Qin Yichen, calon guru suci Qin. Melihat Qin Yichen yang mendekat, kejutan terpancar dari mata berbagai perwakilan. Reputasinya di seluruh wilayah Tanah Suci sangatlah gemilang. Mereka tentu saja mengenalinya. Kemampuan Qin Yichen untuk membunuh Ling Tuyai membuktikan bahwa dia memiliki bakat untuk menjadi seorang Sein. Mereka semua memegang posisi bergengsi, tetapi meskipun demikian, mereka tidak berani mengandalkan senioritas mereka saat ini. Layak menjadi kandidat guru suci Tanah Suci Langit Cemerlang. Sikap seperti itu sungguh luar biasa. Aneh. Dia jelas-jelas seorang kaisar bela diri tingkat menengah, namun mengapa aku merasa tertindas olehnya? Tatapan demi tatapan mengamati Qin Yichen dengan saksama. Setelah beberapa saat, tokoh-tokoh penting ini tiba-tiba tersadar. Mereka datang untuk menukar ramuan pil gabungan.
Mengapa kandidat guru suci ini datang? Meskipun status kandidat guru suci itu luar biasa, untuk masalah ini, guru suci langit cemerlang seharusnya hadir secara pribadi, atau setidaknya kepala balai pil yang harus datang, kan? Namun, mereka yang datang ke sini semuanya adalah orang-orang terhormat dan berpengaruh dari berbagai angkatan. Mereka cukup bijaksana dan tidak menunjukkan kebingungan ini di wajah mereka. Satu persatu, mereka mendekat dengan wajah tersenyum. Hehe, calon guru suci Qin, kami sudah menyiapkan rumput beku layu. Sekumpulan tokoh penting kini memasang wajah penuh senyum saat berbicara dengan Qin Yichen. Namun, di wajah mereka seolah tertulis satu pertanyaan besar, di mana formula pil yang dijanjikan. Semuanya? Baiklah, Qin Yichen berdeham kering, wajahnya menunjukkan sedikit rasa malu. Setelah melirik semua orang, pandangannya tertuju pada kotak-kotak yang menumpuk di aula. Melihat begitu banyaknya rumput beku layu, kilatan samar muncul di matanya. Orang-orang ini benar-benar memiliki fondasi yang luar biasa. Hanya dalam 10 hari, mereka berhasil mengumpulkan begitu banyak rumput beku layu. Pada saat ini, Qin Yichen akhirnya mengerti mengapa guru suci langit cemerlang dengan baik hati mengizinkannya beristirahat selama sehari. Kau membawa begitu banyak rumput beku layu, jujur saja, beberapa hari terakhir ini, beberapa tetua tanah suci juga membawa banyak rumput beku layu. Melihat Qin Yichen menghela napas, ekspresi semua orang di aula berubah. Pikiran yang sama muncul di benak mereka, tanah suci langit cemerlang telah berubah pikiran. Sial, lalu untuk apa kita mengumpulkan begitu banyak rumput beku layu yang tidak berguna? Sejujurnya, ketua aula hanya bertanya kepada guru suci, yang memutuskan bahwa rumput beku layu hanya dapat ditukar dengan paling banyak 2 formula pil. Qin Yichen memperhatikan perubahan ekspresi semua orang, wajahnya dipenuhi rasa bersalah saat dia berbicara. Paling banyak 2 formula pil. Kali ini aku sengaja mengumpulkan 40.000 tangkai rumput beku layu. Astaga, sekte tanpa hati kita juga berhasil mengumpulkan 30.000 tangkai. Sekte api berkobar kami telah membeli semua rumput beku layu di wilayah sekitar. Sebanyak 45.000 batang. Mendengar ucapan Qin Yichen, seruan kemarahan langsung terdengar. Tokoh-tokoh penting satu demi satu memasang wajah penuh amarah, namun mereka tidak berani bertindak terlalu jauh. Tampaknya tanah suci langit cemerlang juga merasa menukar formula pil majemuk dengan rumput beku layu terlalu merugikan, jadi mereka untuk sementara mengubah pikiran mereka dan hanya menukar paling banyak 2 formula pil. Meskipun begitu, 2 formula pil adalah yang diimpikan oleh banyak pasukan. Calon guru suci Qin, apa saran Anda? Kami telah membeli begitu banyak rumput beku layu, dan tanah suci Anda tiba-tiba mengatakan mereka tidak akan menukarkannya. Bukankah kami akan mengalami kerugian besar? Tepat sekali, guru suci Qin. Benda ini tidak seperti ramuan roh lainnya, tidak bisa dikembalikan. Memang benar, kami sengaja mengumpulkan semua rumput beku layu dari wilayah kami sendiri. Jika kabar ini tersebar, bukankah sekte kita akan kehilangan muka? Melihat rasa bersalah di wajah Qin Yichen, beberapa tokoh penting merasa prihatin. Mereka mengungkapkan perasaan mereka. Karena usianya masih sangat muda, ia pasti kurang berpengalaman dan mudah menjadi sasaran perundungan. Seketika itu juga, tokoh-tokoh penting satu demi satu mulai mengeluh, menjabarkan keluhan mereka, dan praktis menuntut agar dia bertanggung jawab atas hal tersebut. Di tengah rentetan keluhan itu, Qin Yichen tampak tak sanggup menanggung rasa malu. Wajah mudanya memerah hingga seolah darah akan menetes darinya. Melihat ini, para tokoh penting itu diam-diam tertawa dalam hati. Seperti yang diduga, dia hanyalah seorang junior. Bahkan dengan bakat luar biasa, lalu apa? Dia tidak mengerti apapun tentang sifat manusia dan urusan duniawi. Sebenarnya, bahkan jika dia mengabaikan mereka, bukankah mereka tetap harus menerima kekalahan ini? Semuanya, ini adalah kesalahan tanah suci langit cemerlang. Di bawah tatapan banyak orang, Qin Yichen menghela napas pelan, wajahnya penuh dengan kemarahan. Calon guru suci Qin, di masa depan, kau mungkin akan menjadi guru suci langit cemerlang. Kau harus memperjuangkan keadilan untuk kami. Memang benar, guru suci Qin. Sekte api berkobar kami telah berafiliasi dengan tanah suci Anda yang terhormat selama lebih dari 100 tahun. Kesetiaan kami kepada tanah suci sejelas matahari dan bulan. Melihat penampilan Qin Yichen, para tokoh penting itu hampir tak kuasa menahan tawa. Semuanya, para senior, jangan bicara lagi.
Kalian putuskan bagaimana masalah ini harus ditangani. Di bawah ucapan banyak orang tua yang berpengalaman, kemarahan di wajah Qin Yichen akhirnya berubah menjadi keyakinan yang teguh. Sikapnya tampak sejalan dengan tokoh-tokoh penting ini. Guru suci langit cemerlang mungkin menyuruhnya datang untuk mengingatkan kita. Tapi, Yu Qianqiu tua itu mungkin tidak pernah membayangkan calon guru sucinya sendiri akan begitu tidak kompeten. Melihat ekspresi Qin Yichen, hati para tokoh penting melonjak gembira. Seketika, beberapa tokoh penting saling bertukar pandang, dengan susah payah menahan tawa mereka sambil memohon dengan getir. Mohon, Guru Suci Qin, tegakkan keadilan untuk kami. Kami tidak berani mengharapkan hal lain. Setidaknya, izinkan tanah suci Anda yang terhormat untuk membeli kembali rumput beku layu ini. Memang benar, Guru Suci Qin. Kami tidak berani meminta terlalu banyak. Kami bersedia menjualnya ke tanah suci Anda yang terhormat dengan setengah harga pembelian. Mendengar kata-kata itu, beberapa tokoh penting yang sebelumnya tidak bereaksi dengan cepat langsung bersemangat dan buru-buru ikut berkomentar. Bukan karena mereka tidak mampu kehilangan rumput beku layu ini. Tetapi orang yang sekarang mereka goda bisa jadi adalah guru suci langit cemerlang di masa depan. Membayangkan bagaimana mereka mengintimidasi calon master suci langit cemerlang adalah hal yang sangat mengasyikkan. Baiklah, tak perlu banyak bicara lagi. Semua orang datang dari jauh. Rumput beku layu ini, atas nama tanah suci langit cemerlang, aku akan menerima semuanya. Seperti yang diharapkan, menanggapi keluhan mereka, Qin Yichen melambaikan tangannya dengan angkuh dan berbicara dengan sangat murah hati. Sang guru suci itu bijaksana. Pasti seorang guru terkenal di masa depan. Tanah suci langit cemerlang pasti akan berkembang dan meluas di bawah kepemimpinan calon guru suci Qin. Melihat hal ini, banyak tokoh penting tertawa terbahak-bahak, sanjungan mengalir tanpa henti. Pada akhirnya, semua tokoh penting di aula hanya menyimpan 20.000 tangkai rumput beku layu untuk ditukar dengan ramuan pil gabungan. Sisanya dibeli oleh Qin Yichen dengan harga murah. Haha, semuanya, penantian telah berakhir. Tepat ketika murid-murid tanah suci langit cemerlang selesai memindahkan rumput beku layu yang telah dibeli Qin Yichen, tawa dan Xuanzi tiba-tiba terdengar.